Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisatin Hilma dengan NIM 240101063. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Nurul Imtihan. Oke, di sini pertama-tama kita akan mempaste data yang sudah diberikan. Nah, untuk mengunci data-datanya agar tidak berubah, caranya pastenya menggunakan paste value. Kita tekan kanan, ini paste value dan oke. Jadi datanya sudah terkunci. Kemudian selanjutnya kita akan mencari N atau jumlah data. N rumusnya sama dengan count A blok semua data, tutup kurung dan enter. Di sini jumlah datanya ada 40. Selanjutnya kita akan mencari data tertinggi atau max. Rumusnya sama dengan max blok semua data, tutup kurung dan enter. Nah, data tertinggi di sini nilainya 95. Kemudian data terendahnya atau minimum sama dengan min blok semua data lagi, tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari range. Di sini rumusnya sama dengan pilih max-nya dan dikurangi minimumnya. Enter. Range-nya ada 34. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Jumlah kelas. Formulanya sama dengan 1 tambah 3 log N. Kita pilih N-nya di sini tadi 40. Oke, kita tutup dan enter. Di sini jumlah kelasnya 6.286. Bisa dibulatkan menjadi 6 atau bisa juga menjadi 7. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas di sini rumusnya range dibagi dengan jumlah kelas. Oke, enter. Sama dengan 5. Di sini kita bulatkan menjadi 6. Oke, di sini selanjutnya kita akan mencari ujung bawah dan ujung atas di setiap kelas. Kita tulis kelasnya di sini, kita akan menggunakan yang 6 dulu ya, jumlah kelasnya yang ada 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke. Sini kita cari ujung bawah dulu. Di sini ada ujung atas. Di
ujung bawah ini kita ambil yang nilai minimum tadi, yaitu 61. Oke, kita taruh 61. Nah, untuk mencari ujung atas ada rumusnya dengan formula ini sama dengan terus ujung bawah ditambah dengan panjang kelas tadi 6 tambah 6 dan dikurangi 1. Nah, sebelum itu kita harus mengunci agar tidak rusak formulanya dengan Fn F4. Nah, agar ada tanda dolar. Setelah itu kita enter. Oke, lanjut. Ujung bawah di kelas yang kedua itu sama dengan ujung atas ditambah 1. Enter. Nah, seperti tadi ujung atasnya sama dengan ujung bawah tambah panjang kelas kurang 1. Jangan lupa untuk dikunci dengan tanda dolar, yaitu Fn F4. Enter. Nah, setelah itu kita bisa tarik ke bawah atau di drag atau seret. Sudah. Setelah ini kita akan mencari interval. Rumus interval sama dengan concatenate. Kita cari concatenate. Kemudian di blok ujung bawah, koma, kasih tanda sampai atau minus. Blok ujung atas, jangan lupa ditutup dan enter. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut kita drag ke bawah. Kemudian frekuensi. Lainnya di sini sama dengan kita cari frekuensi. Oke. Kita klik 2 kali. Kemudian blok semua data. Koma, ujung atas blok, terus ditutup. Nah, di sini nggak cuma pakai enter, tapi harus kontrol, shift dan enter. Ya. Kemudian kita akan mencari jumlah semuanya. Kita akan memastikan bahwa ini datanya di sini, jumlah datanya yang di sini sama dengan jumlah data kita di awal. Oke, formulanya sama dengan sum atau sum. Kemudian di blok semua, tutup dan enter. Sama ya, sama-sama 40. Oke, selanjutnya dari hasil yang tadi kita akan mengubahnya ke bentuk tabel atau skala. Di sini kita akan mempertebal dulu garis interval dan frekuensinya dengan mengklik all borders. Nah, sudah. Setelah itu kita blok, kita pindah ke insert. Buka insert dan kita pilih yang ini. Kita tekan, karena saya suka yang 3D, kita pilih yang 3D. Nah, ini
Ini kita ganti karena kita mau buat histogram dan poligon. Oke, ini namanya batang-batangnya, kita aktifkan dulu, ditekan, kemudian kita pilih select data, kita pilih add data labels. Nah, sudah terlihat angka datanya. Kemudian di sini kita buka format data series dan gapnya ini kita turunkan jadi 0%. Nah, jadi nggak ada jarak ya. Kemudian lanjut untuk poligonnya, sini kita tekan kanan di select datanya, kita add poligonnya, kan ini baru ada histogram, jadi kita add. Ini untuk poligonnya kita masukkan. Oke, kalau sudah ya, ini kan histogram, ini kan poligonnya masih berbentuk seperti histogram, jadi kita akan menggantinya. Kita pencet change series card type. Oke. Nah, kita klik yang combo di sini, kita pilih yang ini, dan oke. Nah, karena saya suka yang 3D, kita pakai yang 3D lagi. Tada! Sudah jadi untuk histogram dan poligon. Oke, selanjutnya kita akan membuat GIF. Untuk membuat GIF, kita copy dulu interval dan frekuensinya, di copy. Nah, agar rumusnya tadi tidak ikut ke bawah, jadi kita paste dengan paste value. Oke. Kemudian frekuensinya juga turun. Pastenya dengan paste value. Oke, selanjutnya ini interval frekuensi. Nah, di sini kita akan mencari, selain yang dua ini, kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita tulis, kita lebarkan dulu ini ya, frekuensi kumulatif kurang dari, kita besarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Nah, kita insert dulu. Oke. Di sini untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, formatnya sama dengan kita cari sum, kemudian
dan ya, tutup, kemudian enter. Kita sudah dapat. Sebelum itu kita harus kasih tanda dolar dulu biar tidak berubah. Kita klik Fn F4, enter. Oke, setelah ini kita bisa drag ke bawah ya. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari formatnya sama dengan, kita cari zoom. Oke, klik 2 kali. Oke, jangan lupa untuk diberi tanda dolar agar tidak berubah. Kita tutup kurung dan enter. Habis itu langsung di drag ke bawah. Oke, langsung saja kita akan membuat OGIF dari data ini. Kita pindah ke insert, kita pilih yang kedua, yang ini. Oke, kita ambil yang 3D lagi. Kecil dulu. Oke, kita ganti. Astaga. Oke, kita ke menu insert. Ini pilih yang kedua. Oke, siap. Ini kita ganti OGIF. Selanjutnya kita akan memunculkan nilainya. Klik kanan, add data labels. Oke, satu lagi, klik kanan, add data labels. Oke. Nah, yang terakhir kita akan membuat pie chart. Oke, di sini kita membutuhkan interval. Kita copy dulu intervalnya. Oke, ditempel. Kemudian frekuensinya. Oke, as the value, interval, dan frekuensi. Oke, selanjutnya kita akan mencari berapa persen sih 61 sampai 66 ini muncul, kan ada 5 kali. Nah, itu berapa persen? Kita akan mencari formatnya sama dengan kita bagi dengan jumlah data tadi. Kita enter. Ini masih berbentuk desimal, kita ubah ke berbentuk persen dengan memilih di sini. Oke, jadi berarti kita sudah tahu yang muncul 5 kali berarti itu 13%. Di sini kita jangan lupa untuk mengunci dengan Fn F4. Oke, enter. Setelah itu baru bisa di drag ke bawah. Oke, sampai sini aja. Tada. Nah, setelah itu kita blok ini semua.
dan ke insert lagi. Nah, kita pilih yang ketiga. Di sini ada pie yang berbentuk pie, bulat seperti pie. Oke, kita pilih. Sini kita ganti ya namanya chart pie karena berbentuk seperti pie. Ini kita akan memunculkan data labelsnya. Nah, sudah. Yeay, sudah selesai semua. Kita pindahkan. Iya, sudah semua, sudah selesai. Kita sudah membahas dari jumlah data di awal sampai 3 bentuk, yaitu histogram dan poligon. Terus ada OGIF dan ada terakhir chart pie. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.